Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang 7 anggota tubuh kita yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala nantinya bila kita tak menjaga di ketika kita masih hidup di dunia ini. Yang pertama adalah mata. Mata diciptakan oleh Allah bagimu untuk menunjukimu dalam kegelapan dan memenuhi kebutuhanmu serta memandang kerajaan bumi dan langit dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalamnya, yakni petunjuk-petunjuk yang jelas atas keesaan Allah taala itu sendiri. Maka jagalah mata dari beberapa perkara, yaitu memandang yang bukan mahramnya. Jagalah matamu dari memandang aurat wanita walaupun mahramnya, atau memandang bentuk rupa yang tampan dengan syahwatnya. Diriwayatkan bahwa suatu kelompok datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang di antara mereka terdapat seorang pemuda yang begitu amat tampan, yang mulus wajahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkannya di belakang Rasul. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya fitnah yang menimpa Nabi Daud adalah dari sebab pandangan. Janganlah engkau memandang kepada seorang muslim dengan pandangan penghinaan atau menggunakannya untuk menyelidiki aib seorang muslim itu sendiri. Seorang penyair berkata, semua kecelakaan itu diawali dari pandangan, dan semua api yang besar disebabkan oleh percikan api yang kecil. Manusia selama mempunyai mata yang dapat digerakkannya, di antara mata-mata yang lunak ia pun cenderung menghadapi bahaya. Betapa banyak pandangan yang berbuat dalam hati pemiliknya seperti panah tanpa busur dan talinya. Pandangan merasa senang dengan apa yang membahayakan hatinya. Tiada satu kebaikan bagi kegembiraan yang menimbulkan bahaya bagi seseorang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu telinga. Maka jagalah ia dari mendengarkan hal yang bid'ah, mendengarkan ghibah, perkataan yang keji, dan menceritakan rahasia suami istri, dan membicarakan yang batil atau cerita tentang keburukan-keburukan orang lain. Sesungguhnya telinga itu diciptakan bagimu untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau gunakan telinga itu setelah mendapat ilmu dengannya untuk mencapai kedudukan dan kenikmatan abadi di sisi Tuhanmu di akhirat nanti. Apabila engkau gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk, maka apa yang berguna bagimu menjadi bahaya, sehingga penyebab keberuntunganmu berubah menjadi penyebab kebinasaanmu, dan ini adalah puncak kerugian bagi seorang hamba. Janganlah engkau mengira bahwa dosa itu hanya menimpa orang yang mengatakannya saja. Akan tetapi dosa juga dipertanggungkan di atas orang yang suka mendengarnya. Seorang penyair berkata, jagalah pendengaranmu dari mendengarkan perkataan yang buruk, seperti menjaga lisanmu daripada mengucapkannya. Karena ketika mendengar perkataan yang buruk, engkau akan ikut berdosa dengan yang mengatakannya. Maka waspadalah wahai saudaraku.
Yang ketiga adalah lisan atau lidah. Adapun lidah atau lisan, maka ia diciptakan bagimu untuk memperbanyak zikrullah, membaca kitabnya, dan menggunakannya untuk membimbing makhluk Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalannya, yakni agamanya yang benar. Di samping itu, engkau dapat mempergunakannya untuk menampakkan isi hatimu berupa keperluan-keperluan agama dan duniamu. Maka apabila engkau menggunakannya di luar fungsinya, engkau pun telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada lidah itu sendiri. Sedangkan ia adalah anggotamu yang paling menonjol terhadap dirimu dan pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Seorang penyair berkata, "Jagalah lisanmu dan berlindunglah dari kejahatannya. Sesungguhnya lisan itu adalah musuh yang dapat membantaimu. Dan timbanglah perkataanmu bila engkau mengucapkannya di suatu majelis dengan timbangan yang menampakkan kebenaran." Satu riwayat dikatakan, Nabi Daud alaihi salam pernah berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu 4 perkara dan aku berlindung kepadamu daripada 4 perkara pula. Aku memohon kepadamu lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa selalu bersyukur, badan yang sabar, dan istri yang membantuku dalam urusan dunia dan akhiratku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang mendurhakaiku, dari istri yang membuat rambutku beruban sebelum tiba masanya, dan harta yang merupakan siksaan dan bencana bagiku. Dan juga aku berlindung kepadamu dari tetangga yang bila ia melihat kebaikan dariku, mereka sembunyikan, dan bila ia melihat keburukan dariku, mereka membeberkannya." Kebanyakan manusia yang terjerumus ke dalam neraka di akhirat nanti adalah mereka yang menjadi korban kejahatan daripada lisan mereka sendiri ketika mereka hidup di dunia ini, yaitu dengan perbuatan dosa seperti berdusta, menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, suka memaki orang lain, melakukan namimah, dan lain sebagainya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Jagalah dirimu wahai manusia, jangan sampai ia menyengatmu. Sesungguhnya lidah seperti ular. Banyak orang yang mati karena terbunuh oleh perbuatan lidahnya sendiri. Padahal banyak orang yang pemberani takut kepadanya." Oleh karena demikian, berusahalah sekuat tenaga dengan segenap kekuatan kita untuk mengatasi lisan supaya ia tidak menjerumuskan kita di dasar jahanam di akhirat nanti. Seorang ulama berkata, perkataan itu ada 4 macam. Pertama, perkataan yang menimbulkan bahaya. Yang kedua, perkataan yang menimbulkan manfaat. Dan yang ketiga, menimbulkan kedua-duanya, bermanfaat dan berbahaya. Dan ada yang keempat, yaitu tak menimbulkan kedua-duanya. Yang menimbulkan bahaya itu harus didiamkan. Begitu pula yang menimbulkan bahaya dan manfaat. Adapun yang menimbulkan bahaya ataupun manfaat, maka itu adalah perkataan yang sia-sia. Sedangkan mengatakan perkataan itu berarti membuang waktu dan merupakan kerugian bagi seorang hamba. Maka tinggallah 1 macam sehingga menggugurkan 3/4 perkataan itu sendiri. Berusahalah untuk berkata yang mendatangkan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.